Pada suatu hari, terdapat manusia yang terkirim ke dalam dunia game yang dia mainkan. Diceritakan, dia sudah berada di game ini selama 3 tahun, dan dia telah membuat sebuah karakter sebagai NPC. Game itu sendiri bernamakan Heroic Legend of Arhan. Sebuah game tentang berbagai kejadian berbahaya yang akan terjadi di akademi, memiliki insiden yang tidak ada habisnya. MC kita, yang bernama Siren Lodge, dia tidak terlalu memusingkan soal apa saja yang akan terjadi di game ini. Karena karakter yang dia masuki hanya seorang NPC. Lalu kita diperlihatkan Siren sedang mencari si karakter utama yang bernama Park So-hee. Di perjalanan, Siren tidak sengaja mendengar seseorang berkata Sprite. Dia bingung, kenapa ada karakter game yang menyebut merek minuman yang tidak ada di dalam game. Dan secara kebetulan, orang yang berpakaian serba hitam itu, dialah Park So-hee yang sedang dicari oleh Siren. Mulai dari sini, Siren dan So-hee akan membentuk sebuah party. Di sini kita juga dijelaskan, satu hal yang membedakan antara NPC dan player, yaitu player bisa membuka stat window sedangkan NPC tidak. Siren yang merasa kalau dirinya sudah pro dalam game ini, menyarankan So-hee meningkatkan stat inteligensinya, ketika Siren tak sengaja mendengar So-hee ingin menjadi mage. Siren berkata kalau So-hee memiliki rekan sepertinya, dia akan memiliki keuntungan yang luar biasa. Dengan Siren yang memiliki semua informasi terkait game ini, dan So-hee yang memiliki stat window dan player system. Siren percaya kalau mereka duo yang hebat, yang akan bisa menyelamatkan nyawa banyak orang, dan akan menghentikan akhir yang buruk, sehingga mereka bisa pulang kembali ke bumi. Namun satu hal yang membuat Siren kecewa. Selama dia bersama So-hee, mereka menambah anggota party, yang semua anggotanya laki-laki. Padahal yang diketahui oleh Siren, salah satu daya tarik dari game ini adalah, selain temanya berhubungan dengan aksi fantasi, juga adanya heroin yang beragam dan fitur-fitur dating simulatornya. Kita pun diceritakan tentang beberapa heroin yang hilang atau alur cerita yang mulai berubah. Pertama, cucu dari Sword Emperor, yang belum kita ketahui namanya saat ini, meninggal saat hendak pergi ke upacara pembukaan akademi. Lalu Maria yang merupakan bos final di stage pertama menghilang entah kemana. Dan alur cerita pun menurut Siren, mulai melenceng dari plot game aslinya, yang disebabkan oleh kejadian pembunuhan dan hilangnya banyak orang secara misterius. Lalu, yang lebih penting dari semua ini, yaitu jalan pikiran Park So-hee dan kepribadiannya yang asli, yang seharusnya Siren mencurigainya meskipun sedikit. Panel berganti, memperlihatkan senjata milik Maria, yang ditemukan Siren ketika dirinya sedang mengikuti So-hee, secara sembunyi-sembunyi pergi ke suatu tempat. Tidak hanya milik Maria saja, tapi masih banyak senjata-senjata milik karakter lain, yang berada di tempat ini. Siren bertanya-tanya, apa yang sudah dilakukan So-hee selama ini? Saat Siren terus menyusuri area itu, dia menemukan sesuatu yang sangat membuatnya terkejut. Dia menemukan tubuh Maria yang dikurung dalam tabung air. Tak lama kemudian datang So-hee. Dia bertanya, kenapa Siren datang ke tempat ini? Siren mengabaikan pertanyaan So-hee. Dia segera meminta penjelasan tentang keberadaan Maria di sini, karena waktu mereka menjalankan quest untuk mencari Maria, mereka gagal untuk menemukannya karena kehilangan jejak. So-hee mengatakan, kalau dirinya tidak peduli dengan quest itu, karena dia sendiri tahu kalau Maria merupakan seorang demon. So-hee menambahkan, kalau dia hanya ingin memanfaatkan cairan merah dari elder kelas vampir seperti Maria. So-hee juga mengatakan, toh Siren sendiri sudah minum banyak cairan merah yang sering dia berikan. Siren pun mengingat tentang dirinya yang selalu diberi elisir oleh So-hee setiap selesai menjalani quest. Dia tak menyangka kalau elisir itu terbuat dari cairan merah Maria. Siren menanyai So-hee, kenapa dia berbuat seperti ini? So-hee menjawab, kalau tujuannya hanya untuk membuat alur cerita game ini berjalan seefisien mungkin. So-hee berkata, kalau alur yang disarankan Siren sangat menyebalkan, karena Siren selalu mengalami kerugian, hanya untuk menyelamatkan orang-orang. So-hee meminta Siren untuk sekarang mendengarkannya, untuk menghabisi orang-orang itu dan menggunakan mereka seperti ini, adalah cara paling efisien. Siren yang melihat betapa kejamnya So-hee, dia berpikir kalau dirinya sudah dibohongi So-hee sejak So-hee bertingkah layaknya seorang pemula. Siren mempertanyakan, berapa banyak orang yang sudah dia habisi? So-hee menjawab, kalau ditambah 3 orang lagi, totalnya akan menjadi 100.000. Siren langsung bangun, lalu dia mencengkram kerah baju So-hee. So-hee yang merasa Siren marah dia berkata, bukankah Siren sama seperti dirinya, telah menghabisi banyak orang juga. Siren mencoba membela diri dengan berkata, kalau yang dia habisi merupakan orang-orang yang sudah tidak bisa diselamatkan. Sambil mendorong So-hee, Siren mempertanyakan, kenapa So-hee yang merupakan seorang mage bisa mengambil hidden piece, yang diperuntukkan bagi seorang knight. So-hee meraih kepala Siren lalu menghantamkannya ke dinding. So-hee berkata, kalau semua yang dilakukannya demi Siren. So-hee menegaskan, kalau Siren seharusnya menjadikan dia sebagai dunia barunya. Siren yang merasa ngeri, dia mencoba untuk kabur, tapi So-hee berhasil menangkapnya dengan sihir pengikat. So-hee berkata, bahwa Siren adalah miliknya. Di dunia ini bagi So-hee semuanya palsu, tapi hanya Siren yang satu-satunya hal yang dianggap So-hee nyata.
Sebelum pergi Sohee kembali berkata, kalau sebentar lagi semuanya akan berakhir, begitu pertarungan dia dan bos terakhir selesai, dia dan Sairin akan bersama selamanya. Panel berganti, memperlihatkan Sairin sedang berbaring di area stage terakhir. Sairin merasa kalau bos terakhir akan berhasil dikalahkan oleh Sohee dan dunianya akan berakhir. Namun, seketika muncul notifikasi sistem yang menyatakan kalau player telah tewas dan challenge gagal. Kemudian Sairin tiba-tiba kembali ke tempat awal dia bangun di game ini. Sairin berpikir apakah dirinya beregresi dan kembali ke 3 tahun yang lalu, saat dirinya pertama kali datang kemari. Sairin yang teringat kejadian masa lalunya, dia menangis sambil berjanji akan menghabisi player itu, menghabisi Park Sohee. Kita sedikit flashback sebentar, untuk memperlihatkan watak asli dari Sohee. Diceritakan saat Sohee dan Sairin menjalankan sebuah quest, penaklukan monster di Sungai Rotean. Mereka tidak sengaja membuat bendungan di sana hancur, sehingga air sungai menyapu seluruh desa yang berada di sana. Membuat ratusan monster air keluar, dan juga membuat banyak orang desa tenggelam. Saat kejadian itu berlangsung, Sairin melihat raut wajah Sohee yang sangat kesenangan. Pada saat itu, Sairin hanya berpikir kalau Sohee hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, untuk memonopoli XP yang akan didapatkannya. Kembali ke masa kini, Sairin menjelaskan kalau saat ini, Park Sohee masih seorang player lemah rang 5 sama seperti dirinya. Tapi, setelah Sohee berhasil masuk ke akademi, dia akan menjadi seseorang yang kuat. Sairin yang tahu Sohee masih lemah, dia berencana untuk menghabisinya, sebelum Sohee berhasil masuk ke dalam akademi, dan waktu yang dimiliki Sairin, untuk melaksanakan rencananya hanya 5 hari, sebelum upacara penyambutan akademi dimulai. Sambil mengambil jamur yang akan digunakannya melawan Park Sohee, dia berkata, kalau satu-satunya waktu yang tepat untuk menghabisinya, adalah saat ini. Panel berganti, memperlihatkan quest tutorial, yang bertuliskan, untuk melindungi orang-orang di sana, dari serangan monster hutan. Lalu kita ditunjukkan, beberapa orang yang menjalankan quest itu, yang kiri adalah Leon, yang kanan adalah Laura, dan yang dicari-cari MC kita, Park Sohee. Mereka yang merasa sudah membereskan para monster hutan itu, segera bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, suara raungan yang keras mengagetkan mereka. Mereka juga mendapatkan serangan berupa sebatang pohon yang meluncur ke arah mereka, namun masih bisa mereka hindari. Ternyata serangan itu berasal dari monster rang 2, yaitu werewolf. Werewolf mulai menyerang lagi, dia kali ini berhasil menghabisi Laura dengan satu serangan. Leon kemudian memerintahkan Sohee untuk segera pergi saat dirinya sedang mengalihkan perhatian monster itu. Tapi Sohee malah meminta untuk semua orang yang sudah berada di dalam kereta untuk segera pergi. Sohee mengatakan kalau dirinya tidak bisa meninggalkan Leon sendirian. Pada saat bersamaan, setelah Sohee berkata seperti itu, werewolf sudah berdiri di depannya sambil mencengkram Leon, membuat Sohee langsung berhadapan dengannya. Kita pun diperlihatkan Sairin sudah berada di sekitar area itu, tapi dia mencoba untuk mengamati Park Sohee dahulu, sebelum dia memutuskan untuk ikut campur. Lebih tepatnya, Sairin ingin memastikan apakah Sohee seorang hero di dunia ini, atau seseorang yang terbawa ke dalam game ini, sama seperti dirinya. Sohee yang akan berhadapan dengan werewolf, dia mendapat bantuan dari anggota partinya yang bernama Alisa Arden. Alisa diceritakan di game ini, merupakan putri kedua dari keluarga Arden, yang menggunakan pedang Odachi, salah satu pedagang dari 6 pedagang raja. Namun, momentum inilah yang ditunggu Sohee, untuk bisa menusuk Alisa menggunakan pisau beracun. Sairin yang melihat kejadian ini, dia berkata, jadi dari awal Park Sohee sudah bertindak seperti ini. Kemudian kita diperlihatkan Alisa yang kebingungan dan bertanya, kenapa Sohee menyerang dirinya? Dengan tersenyum Sohee menjawab, kalau dia meminta maaf, karena tangannya bergerak sendiri. Kemudian Alisa dikejutkan oleh werewolf, yang menyerang tapi masih bisa ditahan olehnya. Alisa mulai menggunakan skill Perfect Footwork, untuk menghabisi werewolf dalam satu serangan. Namun Sohee tidak ingin itu terjadi, dia langsung melemparkan pisau untuk menggagalkan kuda-kuda Alisa. Alisa sambil menangkis pisau itu, Alisa berpikir, apakah perkataan Sohee tadi bohong? Tapi saat Alisa berbalik untuk menghadapi monster itu, werewolf sudah melancarkan serangannya, tapi untungnya Alisa berhasil menancapkan pedangnya di kepala werewolf. Namun karena efek racun yang diberikan Sohee membuatnya terjatuh lemas. Alisa yang berusaha terus sadar, dia bertanya kepada Sohee, kenapa dia melakukan ini? Sohee yang sudah mengambil pedang Odachi, dia berkata bahwa menghabisi NPC seperti Alisa akan membuatnya mendapatkan XP. Sohee yang akan menebas Alisa, dia mendapat serangan, Sohee berteriak, untuk orang yang menyerangnya segera keluar. Namun, saat itu bukan Sairin yang muncul, melainkan para monster yang tertarik dengan aroma Sohee. Serbuk yang barusan mengenai Sohee, terbuat dari jamur topanik, yang disukai para monster hutan, dengan serbuk yang sudah tertabur di tubuh Sohee, membuat para monster hanya akan melihat Sohee sebagai daging segar, yang ditaburi oleh bumbu yang lezat. Saat Sohee berhadapan dengan monster hutan, Sairin langsung menghampiri Alisa, untuk membawanya ke tempat yang aman.
Sairin pun dikejutkan oleh Sohee yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya.